صفاته سبحان من سوى هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله واكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى هو قدوتي وحبيبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Yang saya hormati sahibul musibah, orang tua kita Bapak Haji Yoyo dan Bapak Haji Rafli, segenap pengurus RW Sepiladago, pengurus RT, para asatidzah dan Bapak Ibu jamaah tahlilan malam ketiga berpulangnya almarhum Bapak Ujang Selamat Algan bin M. Markadi. Pertama dan utama sekali mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bersalawat kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah tahlilan malam ketiga dari meninggalnya almarhum Bapak Ujang Selamat Algan bin Muhammad Markadi. Insyaallah setelah ini kita akan mulai tahlilan yang akan dipimpin oleh Ustaz Habib. Nanti akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Umar dan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Aan Maharani Sarjana Quran. Dengan tidak membanyakan mukadimahnya, mari kita buka pertemuan kita malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Habib, saya bersiap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku sangat Digeser kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini adalah pembacaan doa buat kepergian almarhum, dan malam hari ini adalah malam yang ketiga. Sekali lagi mudah-mudahan
apa yang kita lakukan pada malam hari ini, doa yang kita panjatkan, surat-surat Al-Quran yang kita kumandangkan, mudah-mudahan ini menambah ketenangan dan kebahagiaan almarhum di alam kuburnya. Amin. Kita harapkan sekali lagi dengan doa kita bersama, mudah-mudahan segala amal ibadah almarhum semasa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat gandakan pahalanya, dan pada saat ini tentu sedang menikmati apa yang sudah beliau usahakan ya, untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi segala dosa-dosanya tentu selaku manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Diterangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mendapatkan penjagaan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat buat kedua orang tuanya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli ni'matin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususun ila ruhi Bapak Ujang Selamat Alkan bin Markati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kehadiran kita juga akan mendapatkan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak apabila waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal ala أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بدور لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذهبت بضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون الشمس تجري مسار لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى تخرج القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آية لهم من لا جريجة في الفلق المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإذا سألوا بهم فلا صريخون ولا هم ينفسون إلا رحمة منا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا هل نطيع ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونقلب كيف إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في
سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود. لا إله إلا الله
حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الله يا 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 لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف بعباده من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على
حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tahlilan pada malam hari ini, mudah-mudahan setiap ayat dan zikir yang kita ucapkan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada kita yang membacakan, dan tentunya harapannya juga mengalir kepada almarhum Bapak Ujang Selamat Algan bin M. Markadi. Sebelum kita mendengarkan kalimat thayyibah dari guru kita, alangkah baiknya kita dengarkan sambutan dari Bapak Haji Komar. Kepada Bapak Komar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Aan Maharani, terima kasih sudah hadir. Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Adi Sunario, terima kasih. Al-Mukarram Haji Rapli, jauh-jauh dari Manado sudah hadir ke sini. Dan teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya dan takjim. Mudah-mudahan Al-Mukarram semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama kami sangat berduka sepeninggalnya almarhum Bapak Ujang Selamat Algan bin Muhammad Markadi yang 3 hari meninggalkan kita. Mungkin sekelimat saja terkait pertemanan persaudaraan dengan beliau. Mungkin semuanya dari gerbang depan sampai alam asri 80% kenal Pak Algan. Inilah luar biasa beliau, kiprahnya di organisasi maupun yang lain-lainnya. Informasi saja bahwa saya sering curhat dengan beliau, sering diskus sama-sama. 2 hari sebelum beliau meninggalkan kita, sempat saya ke rumah sini. Dia juga curhat bahwa sangat sakit kakinya, gitu. Sakit sekali kaki saya, gitu, habis bebannya. Terus juga 2 hari belakangan ini rumahnya bau wangi terus, gitu kan, wangi. Saya nggak tahu sampai mau dia meninggalkan kita. Saya bilang itu ada binatang musang, gitu kan. Musang ini ada bau wanginya, gitu, kayak pandan, gitu kan, kayak wangi gitu. Tapi sosok beliau ini boleh dibilang sangat peduli dengan kita semuanya. Dia sempat ya sedih lah kalau kita bicara dia, mungkin nggak putus-putus ada episode, ya kan. Tapi dia alhamdulillah beliau sangat luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan beliau husnul khotimah, selalu di sana diterima oleh Allah dan dijauhkan dari hisab kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup menjadi catatan bahwa sewaktu-waktu
mungkin bukan yang sakit saja. Contoh itu kita bisa tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kita harus siap itu. Makanya bukan saya saling menggurui, persahabatan itu luar biasa, pertemanan itu luar biasa. Jadi yang akan membantu kita nanti di sana adalah sahabat-sahabat kita semuanya. Ya. Jadi jangan kita memandang yang ada di atas, ada di bawah. Kita adalah keluarga besar yang Piladago yang pada khususnya, mudah-mudahan dari umumnya di luar juga. Terus juga ada kiprah beliau yang kita tidak lupakan bahwa dia tentang peduli kalau ada kejadian apa-apa di luar, bencana apapun itu cepat responnya. Itu yang sangat-sangat kita kehilangan beliau, sosok Pak Algan ini. Pada saat dia meninggal itu, saya sorenya itu sebagai informasi saya WW-an gitu kan, canda-candaan juga di grup bahwa ya nanti kita sering silaturahmi lah, karena dia kan sering curhat ngobrol-ngobrol aja gitu. Kursinya Ya, hadapnya ke sini. Allah berkenan Ke sini lain. enggak. Allah lebih cinta. Biar ke sono. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Enggak kelihatan. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Komar. Tentunya manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Ketika di dunia aja kita bisa menyaksikan ya, mulai dari malam pada saat beliau meninggal, bahkan ketika informasi ketika beliau meninggal itu, kalau menurut saya mungkin di grup paling ramai itu, khusus grup Al-Kausar. Pada saat malamnya juga sampai jam 10 saya pulang itu masih ramai. Alhamdulillah tahlilan malam pertama dan kedua juga masih bertahan. Mudah-mudahan ketika di dunia Allah sudah menunjukkan seperti ini, mudah-mudahan di akhirat kelak Allah tempatkan beliau di surga. Selanjutnya kita dengarkan kalimat thayyibah dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Aan Marani Senya Quran. Kepada Ustaz, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وبعد التحية قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموت باب وكل الناس داخل صدق الله العظيم. سعادة الكرماء مشايخنا الأعزاء yang saya ta'zimi, sahibul musibah, keluarga besar dari almarhum al-maghfurlah Bapak Ujang Selamat Algan bin Muhammad Markadi. Kita doakan mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islamnya, Allah berikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ta'zimi para aparatur pemerintah, para tokoh masyarakat, para masyayikh, para guru, para asatidz wal asatidzah. Wabil khusus yang sama kita ta'zimi sesepuh kita Bapak Haji Yoyo Al-Mukarram Ustadz Fajri, Bapak Haji Rapli, Bapak Haji Komar, dan seluruhnya mohon maaf, afwan, ta'ziman wa takriman yang tidak bisa saya absen satu demi satu. Mudah-mudahan semua malam hari ini dirahmati dan diberkahi hidup kita bersama oleh Allah. Amin. Puji syukur alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kelapangan waktu, nikmat sehat walafiat bisa hadir memenuhi undangan dari sahibul musibah, sahabat kita, keluarga kita Bapak Algan, yang tanpa terasa baru kemarin kita ngobrol bersama. Kita bersendau gurau, bahkan beliau adalah salah satu pengurus Masjid Al-Kausar yang sangat dekat dengan saya. Bahkan setiap kali ada takziah di perumahan Villa Dagu ini, salah satu wasilahnya yang paling sering menghubungi saya adalah almarhum. Tempoh hari di kediaman almarhum Bapak Sumantri juga beliau yang selalu mengingatkan saya
Dan di luar dugaan ternyata malam hari ini saya harus mendoakan beliau karena kepulangan beliau. Tentunya saya yakin almarhum, saya ngomong sampai merinding ini. Saya yakin almarhum saat ini ada di tengah-tengah kita semua. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu, Pak, alam kubur itu hanya tempat penyimpanan jenazah. Karena hakikatnya orang yang sudah meninggal dunia itu bisa lalu lalang kemanapun yang mereka sukai. Ada dua hal orang yang sudah meninggal dunia ini yang diberikan kenikmatan oleh Allah, bisa sampai kapanpun dia, bahkan dia bisa kemanapun yang dia inginkan. Itulah ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Namun orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, buru-buru dia mau pulang ke rumah, setiap hari diazab oleh malaikat di alam barzah. Maka kenapa Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, taraktu fikum nasihatain, aku tinggalkan dua nasihat yang paling berharga untuk umatku. Apa kata Rasulullah? Nasihan wa somitan. Yang pertama adalah nasihat yang pandai berbicara. Apa itu nasihat yang pandai berbicara? Nasihat yang pandai berbicara tidak lain adalah Al-Quranul Karim, karena sanggup menjawab seluruh tantangan kehidupan manusia. Apapun problematika dalam semua kehidupan manusia terjawab di dalam Al-Quran dan Sunnatullah. Yang kedua kata Rasulullah, wasomitan, nasihat yang diam. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat. Apa itu ya Rasulullah nasihat yang diam? Nasihat yang diam tidak lain adalah nasihat kematian. Maka kematian itu datang tidak pernah ngomong dulu. Kalau nasihat kematian itu datang ngomong dulu enak, Pak. Aan, siap-siap, bulan depan kamu akan dipanggil oleh Allah. Mulai saat ini saya siapkan zahiran wa batinan saya untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah menyebut di awal bulan kelak dalam keadaan husnul khatimah, karena sempurna ibadah saya di akhir hayat saya. Enak, Pak. Tapi mati itu tidak pernah ngomong dulu. Kadang orang lagi asik bersendau gurau, tiba-tiba ajal datang. Orang yang lagi sehat walafiat tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Rasulullah, sihataka qabla saqamika, pergunakan nikmat sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa hayataka qabla mautika, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya sebelum datang ajal kematian. Kita datang malam hari ini mendoakan almarhum saudara kita, sahabat kita Bapak Algan. Tidak lain ini adalah nasihat untuk kita yang masih hidup. Demi Allah, sering saya sampaikan di pengajian Al-Kausar, orang yang pulang ke rahmatullah itu bukan meninggal, melainkan beliau hanya pindah alam. Beliau masih ada saat ini, cuma bedanya kita tidak bisa menyaksikan almarhum, sementara almarhum bisa menyaksikan kita malam hari ini. Beliau tahu siapa yang datang malam hari ini, yang mendoakan siapa yang menguburkan saya, siapa yang mendoakan saya, siapa yang mensolatkan saya. Almarhum itu diberikan kesempatan tahu siapapun yang hadir untuk mendoakan almarhum. Jadi beliau ini hanya merantau, masih ada saat ini. Cuma berbeda alam dengan kita. Kalau kita berada di alam dunia, almarhum sudah saat ini berada di alam barzah. Alam barzah itu dikenal sebagai alam penantian, alam kenikmatan sementara. Bagi orang yang hidupnya baik, amalnya baik, diberikan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan saya pernah baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar, orang yang mendapatkan kenikmatan di alam bazar, di alam barzah itu sampai mengatakan begini, Pak. Ya Allah, kalau tahu sebegini nikmatnya hidup di alam barzah, kenapa tidak kau wafatkan saja aku dari dulu ya Allah? Ternyata enak hidup di alam barzah itu. Kalau kemarin almarhum diberikan ujian oleh Allah melalui proses sakit, percayalah Bapak Ibu sekalian, sakit itu adalah mediasi Allah untuk menggugurkan dosa-dosa hambanya. Ini ada satu kisah, Pak. Salah satu seorang pemuda di zaman Rasulullah pernah nangis mengadu di hadapan Nabi. Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau menangis wahai anak muda? Ya Rasulullah, Allah tidak lagi sayang kepadaku, Allah tidak lagi memperhatikan aku, bahkan Allah cenderung mencampakkan aku. Nabi bertanya, apa alasanmu sehingga engkau mengatakan Allah telah mencampakkan engkau? Ya Allah, sampai berapa tahun ini
Beberapa tahun ini aku mengalami hidupku tidak pernah sakit. Aku sehat terus, nggak pernah sakit. Rasulullah tersenyum, Pak. Pak, seandainya ini kasusnya ada pada diri kita, Bapak diberikan nikmat sehat, nggak pernah sakit, apa yang keluar dari lisan kita, Pak? Alhamdulillah atau innalillahi? Seandainya kita diberikan nikmat sehat terus nggak pernah sakit, kira-kira apa yang terucap? Alhamdulillah. Benar apa benar? Tapi ini berbeda, sahabat. Aku khawatir ya Allah, Allah tidak lagi sayang kepadaku karena aku tidak pernah diberikan nikmat sakit. Ini menyadari bahwasanya sakit itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian Nabi bertanya, wahai anak muda, engkau ini aneh. Umumnya orang kalau lagi sehat malah senang. Namun engkau kenapa diberikan nikmat sehat malah engkau sedih? Karena aku pernah mendengarkan engkau menyampaikan hal ini ya Rasulullah. Kalau Allah memberikan ujian sakit kepada seorang hamba, maka itulah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya semasa hidupnya. Aku khawatir ya Rasulullah, sehatku yang berlama ini, yang sampai bertahun-tahun ini, aku khawatir ini akumulasi dari dosa-dosa saya yang dikumpulkan oleh Allah, sehingga Allah tidak menggugurkan dosa-dosa saya melalui ujian sakit itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita diberikan nikmat sehat, nikmat sakit, semuanya itu adalah ujian dari Allah. Maka pesan dari Rasulullah SAW, wahayataka qabla mautika, hidup itu manfaatkan sebaik-baiknya sebelum diberikan ajal kematian baru nanti kita menyesal hidup di alam barzah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100, Allah menyampaikan, Rabbirji'un la'ali a'malu shalihat fima tarak. Ya Allah, pulangkan aku ke alam dunia. Aku menyesal ya Allah, semasa hidup di dunia aku nggak pernah beramal soleh. Rumahku dekat masjid tapi nggak pernah datang ke majelis ta'lim. Rumahku dekat dengan masjid tapi nggak pernah sholat berjamaah. Pulangkan aku kembali ya Allah ke alam dunia, sehingga aku akan memperbaiki seluruh amal soleh yang dulu aku tinggalkan semasa aku hidup di dunia. Kehadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat kematian ini adalah nasihat untuk kita semua yang masih hidup. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, semua manusia akan menghadap kepada Allah. Dan hakikatnya yang namanya pulang itu senang, Pak. Betul Pak, betul. Orang pulang itu senang apa enggak, Pak? Saya kasih analogi. Dulu waktu kita kecil ada satu pelajaran yang kita nggak suka. Kenapa nggak suka? Pelajarannya ribet plus gurunya galaknya luar biasa. Pas di saat pelajaran itu, tiba-tiba kepala sekolah masuk ke kelas kita, ngumumin anak-anak, bapak guru yang ngajar kalian hari ini tidak masuk sekolah. Untuk itu anak-anak boleh pulang. Satu kelas sorak semua, hore. Senang apa enggak, Pak? Senang. Kenapa senang? Boleh pulang. Berarti orang pulang tuh senang, Pak. Analogi yang kedua, ketika datang bulan suci Ramadan, di akhir-akhir Ramadan datang hari raya Idul Fitri, orang yang merantau ke Jakarta itu punya satu tradisi. Apa tradisinya? Mudik ke kampung halaman, sungkem sama orang tua, sungkem dengan keluarga, ketemu dengan sahabat-sahabat lama dulu. Senang apa senang, Pak? Senang luar biasa. Kenapa senang? Boleh pulang. Berarti orang pulang itu senang, Pak. Kebayang nggak waktu Covid 2,5 tahun nggak boleh kemana-mana. Orang yang punya kampung pengen sungkem nggak boleh. Karena apa? Dibatasi karena kita saat itu lagi dilanda wabah. Sedih apa sedih, Pak? Tapi begitu dibebaskan oleh pemerintah, boleh pulang kampung. Subhanallah, senangnya luar biasa karena punya tradisi yang kita abadikan, yang kita budayakan kembali setiap hari raya Idul Fitri kita pulang kampung. Berarti orang pulang itu senang, Pak. Dan yang ketiga, selesai hidup di alam dunia yang fana ini, kita pulang ke rahmatullah, senang atau sedih? Jawab. Ayo bapak-bapak yang di depan, Pak, selesai hidup di alam dunia, kita pulang menghadap Allah, senang atau sedih? Sedih. Saya ragu nih kayaknya nih, mau bilang sedih takut besok pagi gitu. Tergantung bekal. Kenapa demikian? Karena kita ini mohon maaf, kadang-kadang mencintai sesuatu itu terlampau berlebihan. Mencintai dunia, nggak siap kita menghadap Allah. Dan ini pernah diingatkan oleh Rasulullah.
Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang satu masa di mana nanti nasib umat Islam bagaikan sampah di tengah lautan, bagaikan buih di tengah lautan, bagaikan makanan di atas meja yang siap dicabik-cabik oleh orang yang kelaparan di atas meja itu. Hal ini yang membuat para sahabat merinding saat itu bertanya kepada Nabi, amin qillatu nahnu yauma idzi ya Rasulullah, apakah saat itu jumlah kami umat Islam sedikit ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi dengan tegas? La, bal antum yauma idzin katsirun walakinnahum khusaun ka khusa'us syail. Bahkan jumlah kalian sangat banyak, kalian mayoritas, namun kalian tidak punya kekuatan di hadapan musuh-musuh umat Islam. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi nanti ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wala yaqdhifannallaha fi qulubikumul wahan. Karena di hati umatku nanti di akhir zaman mereka dihinggapi penyakit kronis yang disebut dengan penyakit wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang terlampau cinta dengan urusan dunia sehingga puncaknya dia akan takut menghadapi kematian. Ini pasti, Pak. Dua hal yang tidak pernah terpisahkan. Kalau orang sudah hidupnya terlalu cinta dengan dunia, cinta dengan harta, cinta dengan pangkat jabatan dan kedudukan, maka demi Allah dia pasti akan takut menghadapi kematian. Karena apa? Hartaku nanti akan siapa yang memiliki? Pangkatku nanti siapa yang akan memegang? Takut kehilangan segala-galanya sehingga menghadap Allah nggak siap. Na'udzubillahi min. Maka orang yang terlampau cinta dengan kehidupan dunia, hati-hati. Jangan-jangan dia nggak siap nanti di akhir hayatnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal yang akan nganterin kita nanti di alam kubur, Pak, di tempat peristirahatan kita. Yang pertama ahluhu, yang kedua maluhu, dan yang ketiga wa amaluhu. Yang nganterin kita yang pertama adalah keluargamu, yang kedua wa maluhu, hartamu. Harta kita nganterin kita, kita punya kendaraan nganterin jenazah kita sampai ke tempat peristirahatan kita yang terakhir. Dan yang ketiga wa amaluhu, amalmu ikut nganterin. Namun sayang, yang pertama sama yang kedua tadi pulang lagi ke rumah. Kita punya keluarga yang katanya cinta luar biasa dengan kita, ternyata nggak ada yang mau nemenin kita masuk ke dalam kuburan. Yang kedua, harta kita hanya mengantarkan jenazah kita pulang lagi ke rumah. Mobil mewah kita yang kita beli dengan jerih payah kita ternyata nggak ikut masuk ke dalam kubur, pulang lagi ke rumah. Dan yang bertahan hanyalah wa amaluhu, amalmu mati-matian akan membela engkau nanti di alam barzah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kita semua mati itu bukan membawa amal. Sekali lagi, kita semua mati, termasuk almarhum saudara kita Bapak Algan, itu mati bukan bawa amal, tapi mati diikuti oleh amal. Apa bedanya Ustadz? Kalau mati bawa amal tuh enak, Pak. Kita pilih amalan terbaik kita, amal sholat, amal puasa, sodakoh, zakat, haji, umroh. Kita bawa ke alam barzah. Amalan ngomongin orang, gosip, fitnah nggak usah dibawa, tinggal di dunia. Amalan pernah nabokin orang nggak usah dibawa. Amalan yang jelek-jelek pokoknya kita tinggal di dunia. Amalan yang terbaik yang kita bawa, itu kalau mati bawa amal. Tapi kalau mati diikuti oleh amal, nggak peduli mau amal baik, amal buruk, semua akan masuk ke alam barzah. Dan ingat pesan Imam Ali karamallahu wajah, barang siapa yang paling banyak tertawa semasa hidupnya, bersiap-siaplah menjerit di alam kuburnya. Barang siapa yang paling banyak tertawa semasa hidupnya, berfoya-foya menikmati kemaksiatan, terlena dengan kehidupan akhirat, lupa dengan bekal akhiratnya, terlena dengan kehidupan dunia, lupa dengan akhirat, maka dia akan menjerit di alam kuburnya. Saya pernah teringat juga dengan Imam Ali pernah menyampaikan tanda-tanda orang yang berhasil hidup di dunia ini ditandai 2 hal, Pak. Yang pertama, di saat dia lahir ke dunia, dia menangis meronta-ronta, oe, oe, oe. Dia menangis, orang lain bahagia menyambut kelahirannya. Itu cikal bakal kelahirannya banyak membawa manfaat bagi orang lain. Itu tanda yang pertama. Dan disempurnakan ketika dia meninggal dunia, giliran orang lain yang menangisi kepergiannya,
dan giliran dia tersenyum, tertawa, bahagia karena cukup bekal amalnya menghadap Allah, maka tandai saja kita nanti Pak, meninggalnya kita banyak orang yang menangisi kita, atau malah justru orang yang tertawa bahagia karena kita pergi menghadap Allah. Karena banyak meninggalkan dosa semasa hidupnya, banyak menyakiti hati orang lain yang membuat orang lain tertawa bahagia. Kenapa nggak dari dulu aja dia mampus? Nah ini yang sangat kita hindari. Jangan-jangan kita mati bukan ditangisi oleh orang lain, tapi mati malah orang sorak-sorai bahagia karena kita banyak menyakiti hati orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Kalau kita menanamkan kebaikan kepada orang lain, percayalah kebaikan sekecil apapun yang pernah kita lakukan, insya Allah akan kita dapatkan kebaikan yang sama. Wa in asyatum falaha. Jika kita menanamkan keburukan kepada orang lain, apalagi keburukan kepada Allah, maka percayalah keburukan yang sama akan kita dapatkan nanti di alam barzah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kematian itu sesuatu yang paling kita nggak sukai, Pak. Kalau kita dengar istilah kematian itu pasti kita sedih dengarnya. Apalagi kalau sudah keluarga kita, orang tua kita, suami kita, istri kita meninggal dunia. Itu sedih luar biasa. Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang menurutmu tidak baik, tapi itulah yang terbaik yang Allah kehendaki untuk Bapak Algan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang menurut kita itu baik, namun ternyata itu sama sekali tidak baik untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Kita ini manusia kadang-kadang sering suuzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau ambil suami kami? Ya Allah, kenapa engkau ambil orang tua kami? Karena boleh jadi ketika Allah memanggil hambanya, itu adalah mediasi Allah. Allah kangen kepada hambanya karena Allah ingin bertemu dengan hambanya. Maka insya Allah saya yakin Bapak Algan saat ini beliau tenang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi beliau semasa hidupnya mengabdikan untuk masjid, menjadi pengurus masjid yang luar biasa. Saya yakin amal beliau inilah yang akan menerangi beliau di alam kuburnya. Maka insya Allah inilah yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasah. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, terputus dengan dunia kecuali 3 hal. Apa 3 hal ini? Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Maka insya Allah itu akan terus mengalir pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Shadaqatun jariyah, kita pernah menyumbang masjid, menyumbang majelis ta'lim. Selagi majelis ta'lim itu masih berdiri dengan kokoh, masjid masih dipakai buat tempat ibadah, maka insya Allah walaupun kita sudah terbujur kaku jenazah kita di alam kubur, maka terus mendapatkan aliran pahala dari orang yang beribadah di masjid itu tanpa mengurangi sedikit pun orang yang beribadah. Dan yang ketiga inilah yang kita harapkan, Pak. Waladun salih yad'ulah. Kita punya anak yang soleh yang mendoakan kita, insya Allah akan terus mengalir pahala untuk kita. Maka jangan pernah putus untuk keluarga yang ditinggalkan atau kita semuanya. Kalau kita senang mendoakan orang yang sudah meninggal, maka insya Allah kita nanti pun ketika meninggal akan didoakan oleh orang lain. Kadang kita ini sering ditanya begini, Pak, kenapa sih orang meninggal dunia kok yang dibaca Yasin? Orang syukuran dibaca Yasin, malam Jumatan tahlilan dibaca Yasin lagi, orang pindahan rumah baca Yasin lagi. Ini sering ada pertanyaan begini, Pak, emang boleh kita mengkhususkan satu surat untuk ritual ibadah kita? Kalau ada yang nanya begitu, jawabannya boleh apa enggak, Pak? Kenapa Yasinan? Baca Yasin. Terus ngumpul lagi, baca Yasin lagi. Orang meninggal, baca Yasin lagi. Syukuran, baca Yasin lagi. Boleh apa enggak? Jawab yang keras, boleh apa enggak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Ini biar kita semua mantep, Pak. Karena terkadang ada aja tuh orang-orang yang ngusil, kenapa harus baca Yasin? Kenapa nggak baca surah yang lain? Kalau ditanya emang ada dalilnya? Ada. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika ada salah satu sahabat Ansor mengimami sholat berjamaah. Ini satu imam ini berbeda dengan kebiasaan Rasulullah. Apa yang selalu dibaca oleh ini imam?
Ketika selesai baca Fatihah, yang dibaca Qul huwallah, baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua baca Qul huwallah lagi. Salat maghrib, salat isya, salat yang jahar selalu yang dibaca Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah. Ini mengundang pertanyaan di mata para jamaah, dan akhirnya para jamaah ini mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini imam kami aneh ya Rasulullah. Kenapa aneh imam kalian? Setiap kali selesai baca Fatihah yang dibaca Qul huwallah lagi. Rakaat kedua Qul huwallah lagi. Dipanggil oleh Rasulullah, Imam, benarkah yang diadukan oleh makmummu? Engkau selalu membaca Al-Ikhlas selesai baca Fatihah. Imam ini dengan tegas menjawab, Naam ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kenapa engkau selalu baca Al-Ikhlas sementara aku nggak pernah mencontohkan? Apa jawaban imam ini? Inni uhibbuha. Ini sesungguhnya aku ya Rasulullah, uhibbuha, aku senang, cinta dengan surah Al-Ikhlas. Wa huwa sifatur Rahman, karena Al-Ikhlas adalah sifat-sifat kemuliaannya Allah. Nabi jawab apa kira-kira Pak? Nabi nggak ekstrem kayak kelompok sebelah. Itu bid'ah, nggak pernah aku contohkan. Kamu mengada-ada sesuatu yang nggak pernah aku contohkan, kamu sesat, masuk neraka. Nggak ngomong begitu. Ternyata dengan bijaksananya Rasulullah mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas akan menghantarkanmu ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Ini makin mantap buat kita yang selama ini yang dibaca cuma kalkul. Yang bisanya cuma Qul huwallah, alhamdulillah dapat dalilnya. Ternyata boleh kita mengkhususkan surat tertentu. Kalau memang kita mantap dengan surat itu, boleh Pak kita mengulang-ulang surat itu, boleh. Maka orang dulu tuh mohon maaf Pak, mengobati orang sakit baca cuma bismillah doang sembuh. Karena apa? Punya keyakinan dengan baca bismillah doang. Beda dengan kita baca Al-Kahfi sampai 3 kali, tambah lagi surah Yasin, niup orang yang lagi sakit enggak sembuh-sembuh. Karena keyakinan orang dulu tuh beda dengan kita. Bahkan para wali memberikan ijazah kepada masyarakat saat itu yang pengen usahanya berkah, lancar, laris dagangannya, dikasih ijazah sama Nabi apa? Ya Hayyu ya Qayyum, baca istiqomah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Karena lidah orang Jawa susah ngomong ya Hayyu ya Qayyum, bahasa Arabnya susah Pak. Yang keluar bukan ya Hayyu ya Qayyum, yang keluar ya kayuku ya kayumu. Ya kayuku ya kayumu, ya kayu. Tapi karena hatinya yakin walaupun pelafatannya salah, subhanallah, ternyata diijabah oleh Allah subhanallah, berkah dan laris dagangan mereka. Ini ada satu kisah lagi Pak. Ada seorang nelayan, kebiasaan dia ini senang sekali baca sholawat Pak, tapi baca sholawatnya salah. Baca bukan sallallahu ala Muhammad, yang dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Datang satu ustadz ketika akan dakwah menyeberangi pulau. Ketika akan nyebrang diingetin, Pak, baca sholawatnya keliru, bukan sallallahu. Terus gimana yang benar Pak Ustadz? Yang benar sallallahu ala Muhammad. Pak Ustadz mau kemana? Saya mau ke seberang pulau. Udah akhirnya tuh Ustadz naik ke atas perahu, nyebrang ke perahu. Ini nelayan tadi ketika dikasih tahu sama tuh Ustadz lupa Pak. Masya Allah, tadi sallallahu apa sallillah. Bingung. Karena udah tua Pak, nggak cepet nangkep dengan apa yang disampaikan oleh tuh muallim, oleh Ustadz. Akhirnya lari Pak, ngejar. Ustadz, mohon maaf, tadi sallallahu apa sallallahu? Apa jawab Ustadz tadi? Terserah Bapak mau baca sallallahu, mau baca apapun terserah Bapak. Buktinya Bapak lebih hebat daripada saya. Bapak bisa lari di atas air gara-gara baca tadi sholawat. Masya Allah Pak. Keyakinan orang tua kita dulu itu menumbuhkan mustajabnya doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita ini yang kurang yakin Pak. Kurang yakin dengan apa yang kita baca. Maka kenapa kita yasinan, kita zikiran, kita bertawasul, tidak lain dan tidak bukan karena kita ini pengen ngalap berkah dari Rasulullah. Mungkin boleh jadi kita ini banyak dosa, kita banyak salah. Kalau kita doa langsung tanpa menyebut nama Rasulullah, ada kemungkinan besar doa kita ditolak Pak. Karena apa? Dosa ini yang membuat doa kita ini belum dijabah.
Tapi dengan kita menyebut nama-nama asma-asma orang-orang yang alim, Nabi Adam saja diampuni taubatnya oleh Allah gara-gara bertawasul. Apa tawasulnya Nabi Adam? Menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad belum ada, tapi Nabi Adam sudah menyebut nama Rasulullah. Kenapa engkau menyebut nama Muhammad? Dari mana engkau tahu nama Muhammad? Ternyata ketika dihembuskan nafas di jasadnya Nabi Adam alaihissalam, apa yang pertama kali dilihat oleh Nabi Adam? Di tiang-tiang pilar arasy-Nya Allah tertulis nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mustahil orang ini tidak mulia di hadapan Allah kalau namanya tidak ditaruh, disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia bertawasul menyebut nama Nabi Muhammad, baru kemudian Allah mengampuni taubat Nabi Adam alaihissalam. Maka mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal, karena salah satu yang diharapkan oleh saudara kita, teman kita yang sudah mendahului kita semua, tidak lain adalah doa dari orang yang masih hidup. Insya Allah apa yang kita niatkan malam hari ini sampai kepada almarhum Bapak Ujang Selamat Algan bin Muhammad Markadi, mudah-mudahan Allah hapuskan segala dosa dan kesalahannya. Dengan proses sakit yang sebelum Allah mencabut nyawa almarhum, itu adalah sarana Allah untuk menggugurkan dosa-dosa almarhum semasa hidupnya. Dan insya Allah semua kebaikan yang pernah beliau abdikan untuk masjid, untuk masyarakat, insya Allah itu akan menjadi jariah penerang kubur beliau di alam barzahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemarin saya dikabarkan tentang meninggalnya Bapak Algan, itu terus terang Pak, itu ada 3 sahabat saya yang berbarengan meninggal di hari yang sama. Makanya di hari pertama kemarin saya takziah di Serua, itu juga sahabat saya asatid, salah satu pengurus dan pemilik majelis, khodimul majelis Wahdaniyah, jamaahnya ribuan Pak, namanya Ustadz Subhan Al-Basyuni. Itu meninggal tempo hari, sahabat dekat saya, adik kelas saya dulu di pesantren. Gak lama habis itu saya dikabari dengan Ibu Juli kalau tidak salah, itu mengabari saya pertama kali, Ustadz dapat musibah ini, ada kabar duka, Bapak Algan telah berpulang ke rahmatullah. Tidak lama Pak Haji Juni juga mengabari lewat Ustadz Fajri, kemudian Pak Haji Komar juga mengabari saya. Masya Allah, kita semua suka atau tidak suka kita pasti akan menyusul beliau. Kita doakan mudah-mudahan nanti kelak kita akan berkumpul bersama almarhum di dalam surganya Allah. Jangan khawatir, perpisahan ini hanya sementara. Saya berpesan kepada istri Bapak Algan, percayalah Bu, perpisahan ini hanya sifatnya sementara. Insya Allah nanti akan Allah satukan kembali di surganya Allah. Allah buatkan kampung nanti kita di dalam surga, kampung Villa Dagu versi surga. Nanti kita ketemu dengan Pak Haji Yoyo, semuanya kita akan dikumpulkan bersama di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menguatkan hati sahibul bait yang ditinggalkan, dan kita semua pula yang ditinggalkan, tentunya kita semua merasa kehilangan. Mudah-mudahan beliau tenang di alam kubur, ditempatkan di tempat yang sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul بنية المذكور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله الذي مصطفى الله الذي مصطفى الله الذي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك عن كل صلاه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرام، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة المشيع الدجال برحمتك يا الله يا رب العالمين. ثم جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ونعوذ إلى روحي
Bapak Ujang Selamat Algan bin Muhammad Markadi. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله واجعل الجنة مسواه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ووسع مدخله واغفر لنا وله برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره قبرة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا في هذه الليلة يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir sebelum saya akhiri, saya pengen kita semua bersaksi di hadapan Allah untuk yang kesekian kali. Apakah almarhum Bapak Selamat Algan, Bapak Ujang Selamat Algan bin Muhammad Markadi adalah orang yang baik? Apakah almarhum Bapak Ujang Selamat Algan bin Muhammad Markadi orang yang baik? Apakah semasa hidupnya beliau adalah orang yang manfaat, orang yang baik? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jazakallahu khairan kasih kita ucapkan kepada diri kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau pada malam hari ini menguatkan hati-hati sahibul musibah yang ditinggalkan oleh almarhum, dan tentunya juga menguatkan hati-hati kita. Mudah-mudahan ketika di dunia kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak juga dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perlu kami informasikan kepada jamaah sekalian, insyaallah untuk malam keempat atau besok malam yang akan menyampaikan kalimat thayyibahnya adalah Al-Mukarram Ustaz Profesor Muhammad Zul. Begitu sangat kami harapkan hadirin dari jemaah sekalian. Sekali lagi mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.